Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini dan pada bulan Ramadan ini kita berjumpa kembali di At-Tafkir Channel pada kajian singkat Ramadan atau disingkat dengan Kasiro. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya di situ adalah Al-Qur'an. Rasulullah pun sudah memberikan suatu insight kepada kita, berikan petunjuk kepada kita untuk selalu memaksimalkan bulan Ramadan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah utusan Allah yang mulia, di mana dengan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan memiliki suatu nilai yang ada di dalamnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengutus engkau wahai Muhammad tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian mendefinisikan rahmat itu adalah sebagai suatu apa yang dibawa oleh Rasulullah menjadi suatu nilai-nilai maslahat yang ada di dalamnya. Maka termasuk di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini, banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Banyak sekali. Tidak ada yang sia-sia di dalam bulan Ramadan ini. Dari tidur kita sampai bangun kita, dari ibadah kita sampai kemudian aktivitas-aktivitas keseharian kita memiliki nilai-nilai yang sangat komprehensif, yang sangat banyak sekali. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil dari sudut pandang satu saja dari nilai yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Dengan saya beri judul kajian ini adalah Ramadan, puasa Ramadan, perspektif manajemen. Kita melihatnya Ramadan itu, puasa itu ditinjau dari suatu sudut pandang manajemen. Kita tahu dalam manajemen itu sendiri yang sudah masyhur, yang sudah dikenal banyak orang dengan sebutan POAS. Ada di situ planning. Kemanfaatan hikmah adanya bulan Ramadan ini ternyata dari sekian umat Islam, dari sekian yang ada yang melakukan puasa Ramadan pasti dimulai dengan suatu perencanaan yang matang. Bahkan kalau kita tahu, kita lihat sebelumnya, jauh-jauh sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri. Ada perencanaan yang kuat. Apa itu? Menyiapkan buka apa yang nanti akan dilakukan ketika bulan Ramadan. Menyiapkan di mana nanti akan tarawih ketika bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya sisi tarawih dan puasanya, tetapi sampai kepada apa? Yaitu mudiknya naik apa, sebuah hari hanya sampai berapa dan semacamnya. Itulah persiapan-persiapan planning yang dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan satu mengambil hikmah daripada bulan Ramadan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasanya hikmah, luar biasanya maslahat yang dibawa oleh Rasulullah melalui Ramadan ini. Di situ adalah melatih kita untuk senantiasa memanage diri kita, merencanakan apa yang akan kita lakukan. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah melakukannya, kita sudah ada target-target tertentu. Ada target dalam setiap harinya adalah 1 juz khatam, ada mungkin 2 juz, ada mungkin 3 juz dan semacamnya. Itu sudah terplanning. Dan memang itu adalah linear dengan suatu konsep yang dibawakan oleh Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah itu mendorong umatnya adalah untuk sukses, imanan wahtisaban, sukses di bulan Ramadan untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Karena di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan, dan di bulan Ramadan itulah amal ibadah kita ditingkatkan oleh Allah bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka itu butuh perencanaan yang matang dari kalangan kita sendiri. Jadi yang pertama adalah sukses Ramadan yang berkaitan dengan manajemen adalah manajemen di bidang perencanaan kita. Kemudian Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan itu juga diperlukan adalah pengorganisasian.
Apa itu maksudnya pengorganisasian dalam bulan Ramadan? Maka kita hendak tahu bahwasanya setiap apa yang kita lakukan itu butuh perilaku yang besar, ya. Jadi tujuan yang besar, manfaat yang besar, target yang besar di bulan Ramadan itu butuh pengorganisasian yang matang. Apa aja itu? Dalam ranah keluarga misalnya, tentu kita akan membagi, siapa nanti yang akan menyiapkan buka puasa kita, siapa nanti kita akan beli kemana, siapa nanti yang akan membangunkan sahur mungkin. Kalau ada yang apa itu ya, anekdot yang lagu-lagu itu ya. Jadi kalau tidak bisa bangun bangunnya sampai kesiangan, berarti dia adalah belum punya pasangan katanya. Ya artinya sebenarnya hikmah daripada itu adalah kita itu memang di dalam bulan Ramadan itu benar-benar memanage tentang organisasi di lingkup keluarga misalnya. Tidak hanya di lingkup keluarga misalnya, apalagi ketakmiran. Banyak sekali hikmah yang ada pada bulan Ramadan yang sebelumnya ketakmiran di bidang masjid misalnya ternyata hanya mengorganisasikan tentang salat Jumat, salat ibadah lainnya. Sekarang muncul bagaimana ini, siapa ini yang akan berpidato, berkhutbah, siapa ini yang akan berceramah, siapa nanti akan jadi imamnya. Effortnya akan lebih tinggi, tapi kesempatan itulah yang merupakan Allah Subhanahu wa taala berikan. Ternyata dibalik daripada kesibukan effort yang tinggi itu, Allah sudah menetapkan baginya adalah pahala yang luar biasa yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Ini adalah suatu maslahat yang luar biasa yang tadi saya sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmah. Sungguhnya setiap apa yang terungkap dari kata Rasulullah itu terpatri daripada perilaku Rasulullah, dari sisi ikrarnya Rasulullah mengandung suatu maslahat yang luar biasa, mengandung suatu nilai yang luar biasa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ada suatu aktualisasi diri. Aktualisasi bulan Ramadan yang itu adalah perlu kehati-hatian, perlu exciting yang kuat, perlu tata cara yang kita benar-benar dilatih untuk sesuai benar-benar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Puasa tentu tidak boleh kita memulai puasanya adalah setelah salat subuh misalnya. Nah, itu sudah batal namanya. Maka tentu kesesuaian itu di dalam pelaksanaan di bulan Ramadan, di dalam pelaksanaan berpuasa itu adalah merupakan suatu tuntunan yang melatih kita, yang memiliki hikmah bagi kita untuk kemampuan memanajemen diri kita untuk sesuai kepada tuntunan tersebut. Sedangkan yang terakhir, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hikmah yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini, di puasa yang kita lakukan adalah dengan controlling, namanya dalam ilmu manajemen. Controlling itu apa? Kemampuan seseorang mengontrol diri, ya. Kemampuan seseorang mengontrol diri bukan hanya pada diri sendiri, tapi mengontrol dampaknya terhadap orang lain. Contoh misalnya, sebelum-sebelumnya kita seolah-olah kalau pernah dikatakan dalam suatu hadis bahwasanya ketika bulan Ramadan itu setan itu adalah dibelenggu, ya. Ulama mengatakan yang dimaksud dibelenggu itu adalah dengan sendirinya mereka terbelenggu. Para setan itu dengan sendirinya terbelenggu. Kenapa terbelenggu? Karena di bulan Ramadan itu keimanan itu akan menjadi naik. Karena di bulan Ramadan itu ibadah itu menjadi akan meningkat. Makanya kemudian di dalam bulan Ramadan ini kontrol diri terhadap perbuatan maksiat yang dihembuskan oleh setan itu akan semakin kuat. Maka dengan itulah kemudian setan itu akan terasa terbelenggu secara tersendiri. Oleh karena itu kontrol diri, menahan diri bukan hanya dari sisi lapar, makan, dahaga dan semacamnya, akan tetapi juga menahan dari pandangan dan menahan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu nilai-nilai yang luar biasa yang ada pada bulan Ramadan itu sendiri. Mudah-mudahan ceramah singkat, mudah-mudahan kajian singkat yang dilaksanakan pada
sore hari ini dapat membawa suatu kebaikan pada diri kita, pelajaran yang berarti pada diri kita, bahwa kita meyakini Rasulullah itu adalah satu-satunya nabi yang memiliki suatu kesempurnaan dalam bersikap, kesempurnaan syariatnya. Maka tidak ada satu syariat pun itu adalah mencelakakan bagi manusia. Maka tidak mungkin ketika kita mengatakan saat ini bahwasanya Rasulullah itu adalah nabi yang cocok pada zamannya saja, tidak cocok pada sekarang, itu adalah impossible. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmat pada masanya, tetapi juga pada saat kita saat ini. Mari kita lanjutkan, kita kuatkan kesempurnaan yang dibawa oleh Rasulullah itu dengan senantiasa mengikuti, mentaati syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.